Agama Tenggarong dibentuk pada tahun 1968 dengan alamat kantor di Jalan Pesut, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggarong meliputi wilayah pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 20 kecamatan, yaitu Kecamatan Anggana, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun Darat, Loa Janan, Loa Kulu, Marangkayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Samboja, Samboja Barat, Sanga-Sanga, Sebulu, Tabang, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang. Adapun visi Pengadilan Agama Tenggarong adalah terwujudnya Pengadilan Agama Tenggarong yang agung. Sedangkan misinya adalah 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Agama. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama. 3. Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern. 4. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat. 5. Meningkatkan kajian syariah sebagai sumber hukum materi peradilan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pimpinan Pengadilan Agama Tenggarong, beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Tenggarong, berkomitmen untuk memberikan pelayanan excellent kepada seluruh masyarakat pencari keadilan dengan standar layanan yang inovatif dan modern, berbasis teknologi informasi. Sejak tahun 2020, Pengadilan Agama Tenggarong telah menyandang predikat wilayah bebas dari korupsi, dan kini terus berproses menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan manajemen peradilan yang modern, Pengadilan Agama Tenggarong terus menciptakan berbagai inovasi layanan serta berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, lebih murah, lebih transparan, lebih akuntabel, dan berkeadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi peradilan agama menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 Ayat 3 yang berbunyi, peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Bidang perkawinan meliputi antara lain izin beristri lebih dari seorang, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian sengketa harta bersama, penguasaan anak, putusan sah tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan lain-lain. Sedangkan di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, dan surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.
Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah didasarkan atas prinsip akad syariah, sehingga tidak terbatas pada orang-orang beragama Islam, namun masyarakat secara keseluruhan. Demi memberikan layanan terbaiknya, Pengadilan Agama Tenggarong terus berusaha mengembangkan inovasi, baik berupa aplikasi maupun layanan. Beberapa inovasi terbaik Pengadilan Agama Tenggarong adalah 1. Sirawing Plus. Inovasi persidangan perkara di wilayah pinggiran atau Sirawing telah diluncurkan Pengadilan Agama Tenggarong sejak tahun 2020, di mana dengan inovasi ini, masyarakat di wilayah hulu mendapatkan akses yang lebih mudah ke pengadilan agama, karena baik untuk pendaftaran perkara, persidangan, dan memperoleh produk tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Agama di Tenggarong, karena telah disediakan balai sidang di wilayah Kota Bangun untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat wilayah hulu yang terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang. Pada tahun 2023, Sirawing berkembang dengan dibentuknya balai sidang di wilayah pesisir untuk juga memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah pesisir, termasuk di dalamnya wilayah Kecamatan Muara Jawa, Sanga-Sanga, dan Kecamatan Samboja, serta Samboja Barat. Kini, pengembangan Sirawing Plus memberikan pelayanan yang lebih lengkap dengan penghitungan biaya panjar perkara tidak lagi dihitung berdasarkan jarak pengadilan ke tempat tinggal para pihak, tetapi dari balai sidang terdekat di tempat tinggal para pihak. Karenanya biaya perkara menjadi jauh lebih ringan. 2. Inovasi layanan eksotis atau Excellent One Treatment Service. Sistem layanan eksotis mengganti sistem layanan yang terpisah antar jenis layanan menjadi layanan komprehensif yang dapat melayani seluruh keperluan atau kebutuhan para pencari keadilan, mulai dari kebutuhan informasi, pendaftaran baik secara manual ataupun e-court, serta kebutuhan pelayanan pengambilan produk dapat dilayani pada loket manapun. Setiap petugas PTSP mempunyai penguasaan teknis dan keilmuan terhadap segala jenis pelayanan, dan layanan eksotis ini secara otomatis akan mengurangi antrian pengunjung yang terlalu panjang. 3. Inovasi aplikasi Snow atau sistem notifikasi WhatsApp. Sistem ini memberikan notifikasi informasi perkara yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan melalui media WhatsApp, mulai dari informasi tentang telah terdaftarnya perkara, jadwal persidangan perkara, informasi tentang hasil putusan, informasi tentang sisa biaya panjar, informasi tentang telah tersedianya produk pengadilan, serta informasi tentang pelaksanaan ikrar talak. Informasi-informasi ini sangat membantu para pencari keadilan untuk dapat mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan tahapan perkara yang sedang dijalani. 4. Inovasi layanan Biota atau pengambilan produk tanpa antri. Inovasi layanan Pengadilan Agama Tenggarong ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki cukup waktu untuk datang ke PTSP pengadilan. Maka ia dapat mengambil produk pengadilan yang dibutuhkan tanpa harus turun dari kendaraan. Cukup dengan menyampaikan jenis produk dan nomor perkara yang dimaksud, maka ia dapat mengambil melalui layanan pos sapam sebelum area parkir. Demikian pula inovasi-inovasi lainnya seperti si PD, e-gosip, si ondel, keren, audio antrian, survei online, si adis, e-perintara, login, andalan, dan superdika. Kesemuanya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pencari keadilan untuk memperoleh haknya di pengadilan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 12 Ayat 1 memberikan ruang dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dapat melakukan kerjasama antar penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan, serta program prioritas, telah banyak kerjasama yang dilakukan Pengadilan Agama Tenggarong dengan berbagai instansi demi memberikan pelayanan publik yang prima. Adapun beberapa di antaranya yaitu Pengadilan Agama Tenggarong bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pinjam pakai gedung yang dialih guna menjadi balai sidang di Kecamatan Kota Bangun.
Selain itu, melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, Pengadilan Agama Tenggarong kembali membuka balai sidang di Kecamatan Muara Jawa. Kemudian, telah dilakukan kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia Cabang Kutai Kartanegara untuk memfasilitasi penanganan biaya perkara Pengadilan Agama Tenggarong. Pengadilan Agama Tenggarong telah bekerja sama dengan Kementerian Agama Kutai Kartanegara dan pemerintah daerah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara tentang pelaksanaan sidang terpadu. Kesepakatan juga telah dilaksanakan dengan penandatanganan surat keputusan bersama dengan Pengadilan Negeri Tenggarong tentang penetapan panjar biaya perkara di wilayah Kutai Kartanegara. Pengadilan Agama Tenggarong telah melakukan perjanjian kerjasama teknis dengan Kepolisian Resort Kutai Kartanegara untuk menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman dan meminimalisir resiko dari berbagai tekanan, ancaman, tindak kekerasan, dan pengerahan massa yang mungkin terjadi saat persidangan, peletakan sita, pemeriksaan setempat, dan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Selain itu, Pengadilan Agama Tenggarong bekerja sama dengan PT Pos Indonesia Cabang Tenggarong tentang pelayanan pos sebagai dukungan administrasi perkara dan kesekretariatan. Pengadilan Agama Tenggarong telah meraih banyak prestasi, di antaranya Pengadilan Agama Tenggarong telah melakukan pembangunan zona integritas sejak tahun 2019 secara masif. Komitmen dalam upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik mengantarkan Pengadilan Agama Tenggarong meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB sejak tahun 2020. Pengadilan Agama Tenggarong dalam sertifikasi akreditasi penjaminan mutu meraih nilai sempurna A bintang 3 dari penilaian Badan Peradilan Agama. Juara 1 Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori yudikatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. UPZ terbaik dalam agenda Muzaki Award 2022 Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Juara Organisasi Perangkat Daerah Non-Kesehatan ber-PHBS se-Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022. Peringkat 1 pelaksanaan rekonsiliasi tercepat dan terakurat kategori Pagu Sedang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda tahun 2023. Serta berbagai penghargaan internal yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dalam hal kinerja, Pengadilan Agama Tenggarong telah membuktikan prestasinya dengan meraih peringkat 1 pada rapor kinerja penanganan perkara SIPP nasional pada awal tahun 2023 dan hingga saat ini terus berusaha mempertahankan pencapaian tersebut. Adapun pada penilaian prestasi kinerja pada satuan kerja, Pengadilan Agama Tenggarong pada triwulan 1 tahun 2023 telah memperoleh peringkat 7 nasional. Saya yakin bahwa Pengadilan Agama Tenggarong di bawah kepemimpinan Bu Ketua Bu Reni yang sudah terbukti dan teruji, ini akan semakin menapak maju step by step ya. Dan saya mengharapkan ya, saya punya ekspektasi bahwa Pengadilan Agama Tenggarong ke depan menjadi pengadilan agama yang inklusif. Dan lembaga pengadilan agama ini kan salah satu instansi vertikal yang ada di daerah. Nah, tentunya harapan kami di dalam melaksanakan tugas pokok fungsi ini agar terus bisa bersinergi dengan kami di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana masyarakat kami ini sangat terbantu dengan adanya program pelayanan terpadu. Karena WDB yang birokrasi bersih ini juga tantangan menurut saya dari kita. Tapi kalau melihat birokrasi yang ada, mudah-mudahan saya akan dorong terus juga berprestasi dan Amin. Ya, menurut kami selama kami ke Pengadilan Agama Tenggarong itu banyak perubahan, khususnya di tahun 2022-2023 ini banyak pelayanan, peningkatan pelayanan. Saya sebenarnya kaget kemarin dari PTSP yang terpisah-pisah dulunya, jadi satu pintu, kemudian juga desain ruangan pelayanan itu juga sangat bagus sekali, kemudian ramah dan ada beberapa inovasi menurut saya yang posisinya itu memudahkan masyarakat tidak mampu, masyarakat mencari keadilan, bahkan kami sebagai pengacara pun merasa dimudahkan. Salah satunya itu kalau tidak salah inovasi Mesno, sistem notifikasi. Pengadilan Agama Tenggarong transparan.